Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullah wa qala Allah fil Qur'an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambah untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggetarkan musuh Allah dan musuh dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak tahu, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Jemaah yang mulia, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan Jumat ini. Allah memberi taufik, inayah, hidayah, dan memudahkan kita untuk bisa menghadiri ibadah yang merupakan kewajiban Jumat kita, yaitu melaksanakan salat Jumat. Kita bersyukur kepada Allah, kemudahan ini diberikan karena bukan tidak mungkin bahwa ini bukan kesehatan yang paling prima yang kita punya, tapi kita bisa berjalan ke masjid ini, bahkan bisa mengalahkan mungkin orang yang jauh lebih sehat tapi mereka tidak pergi ke masjid, mengalahkan orang yang jauh lebih luang waktunya dari kita tapi mereka tidak menggunakan kesempatan untuk melaksanakan ibadah ini. Karena hakikatnya pertemuan atau sholat Jumat ini adalah taqarrub kita kepada Allah, pemilik semesta alam, yang kabarnya jumlah galaksi saja itu tidak terhingga, tidak terhitung, apalagi jumlah benda-benda angkasa dan semua itu Allah yang punya. Dan semua dihimpun dalam satu kalimat kecil, Allahu Akbar. Apapun yang dipikirkan, apapun yang kita buat, apapun yang kita miliki, apapun yang kita gunakan, maka Allah lebih besar dari semua itu. Kita bersyukur Allah menempatkan dan memberi karunia betapa sebenarnya sampai detik ini kita masih menjadi muslim, dan ini menjadi karunia yang tak bisa digantikan dengan yang lain. Satu kalimat cerdas dari Umar bin Khattab bahwa apa ada karunia selain Islam yang harus kita kejar setelah Allah memberi karunia kepada kita Islam. Ada orang menginginkan jabatan wali kota, dia kurang waktu, kurang tidur, kurang segalanya, bahkan kemudian dia menghabiskan tidak sedikit uang dan untuk mendapatkan dan meraih sebutan sebagai Pak Wali Kota. Itu pun cuma 5 tahun atau 10 tahun kalau dia terpilih kembali. Setelah itu selesai. Biaya untuk dapat sebutan itu cukup besar. Dan ternyata itu bukan kesenangan. Dan itu diingatkan Allah, karena hakikatnya detik demi detik yang dia habiskan untuk akhirnya dia bisa disebut sebagai Pak Wali Kota itu, dia harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar kalau Umar mengatakan bahwa Islam itu agama yang tidak sekedar sebagai sebuah agama, tapi karunia jauh melebihi. Dan itu disebutkannya di saat dia menjabat diri sebagai seorang presiden bagi sebuah negeri muslim yang sedang berkembang pesat. Karena ternyata menjadi muslim ini adalah ID-nya penghuni surga. Dan karena ternyata menjadi muslim, maka kita berpeluang untuk mendapat cinta, ridho, dan sayang dari pemilik surga, pemilik neraka, pemilik dunia, pemilik akhirat. Dan ternyata menjadi muslim, selemah-lemahnya kita menjadi muslim,
maka kita akan mendapat tempat di surga walaupun harus mengalami proses pembersihan sebelumnya. Dan sebaik-baik orang yang tidak muslim, maka dia tidak akan dapat bagian lagi untuk akhiratnya. Coba cari karunia yang lebih baik dari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menjadi muslim? Disinilah masalah besar kita yang menimpa tidak kurang dari 1,5 miliar lebih penduduk bumi. Mayoritas mereka terjebak pada fitnah demi fitnah karena tidak dalam, tidak faham, tidak utuhnya pengertian mereka terhadap Islam. Tugas besar kita cuma sederhana kalau untuk dunia ini, tapi berat untuk menjalankannya. Rahmatan lil alamin. Siapapun kita harus menjadi duta yang menularkan pengaruh baik bagi semesta. Duta siapa? Dutanya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita harus bisa menjadi halaman terdepan sehingga orang tidak perlu mendengarkan ceramah, tapi cukup untuk melihat akhlak kita, maka dia sudah tahu betul bahwa kita ini orang muslim. Seorang Yahudi datang kepada Nabi satu hari. Muhammad, kau bayar utang. Terus terang memang aku palak kali nengok. Kenapa? Memang Bani Hashim, keluargamu itu paling lambat bayar utang. Nabi tidak marah, Nabi tersenyum. Ini Yahudi memang betul Nabi punya hutang sama dia. Cuma masalahnya hutangnya tidak jatuh tempo. Belum. Umar mendengar sebutan yang kasar dari Yahudi langsung permisi, ya Rasul, kalau kau izin, ku tebas lehernya. Nabi bilang tidak. Kau bicara saja yang baik sama dia. Kau bilang sama dia bahwa hutangku belum jatuh tempo. Nanti kalau jawabannya bahwa ternyata aku lupa, bahwa memang benar hutangku sudah jatuh tempo, kau sampaikan balik sama aku. Karena tugasmu adalah mengingatkanku untuk bayar hutang. Kalau memang aku benar, harus membayarnya sekarang. Ini dialog ini terdengar oleh Yahudi tadi. Lantas Umar datang, apa kata dia? Tahu tidak usah bertanya kepadaku. Aku datang kemari bukan lagi hutang sebenarnya. Aku cuma mancing marah dia. Karena terus terang, aku lebih kenal dia ketimbang kau. Kitab suciku menceritakan secara detail siapa dia. Dan sedang ingin aku buktikan bahwa kalau memang dia Nabi, dia tidak akan terpancing marah dengan provokasi yang aku lakukan. Dan aku buktikan, aku saksikan bahwa ternyata dia tidak marah. Hei Muhammad, kau lihat, aku datang kemari hanya ingin membuktikan, dan itu adalah jejak terakhir yang ingin aku lihat dari jejak kenabianmu. Dan hari ini saksikan, aku menjadi muslim. Dan hutangku itu aku sedekahkan untuk orang Islam. Artinya, coba lihat, apakah Nabi sedang ceramah di depan orang ini? Seorang ulama besar yang sudah wafat, dia menceritakan, yang hilang dari kita memang mujahid. Mujahid. Maka saya membacakan ayat itu. Mungkin sebagian bapak akan mengira saya akan bicara tentang teror bom kemarin, dan kemudian saya akan menceritakan jihad dalam makna perang itu seperti apa. Ya mungkin saja, karena masih ada sekian waktu atau sekian menit lagi saya akan memberikan khutbah ini. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa sebenarnya yang hilang dari umat Islam ini mujahid. Kalau bahasa-bahasa yang kita temukan, bagaimana kita untuk menampilkan diri sebagai mukmin yang rahmatan lil alamin? Maka jawabannya itu ada pada sederhana saja statementnya. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah semampumu. Ilustrasi yang sering saya sampaikan belakangan ini adalah hidup kita seperti kata Nabi, itu kita seperti pekebun. Karena dunia kal mazra'ah, dia seperti sawah ladang kita. Mazra'atul akhirah, dia bukan sawah ladang dunia. Maka jangan pernah menanam untuk kebutuhan duniamu di situ. Karena kau akan kehilangan panen akhirat. Apapun yang kau tanam, semangatmu harus dengan apa hasilnya di akhirat. Pertanyaannya, apa yang harus saya tanam? Dan
Berapa luas sawah ladang saya? Jangan pikirkan, karena Allah pasti memberikan sawah atau ladang yang seluas dan tidak akan dikurangi 1 menit, 1 detik pun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalmu, 1 detik ke depan, 1 detik ke belakang tidak akan di. Apa yang kau tanam? Amalmu. Apa pupuknya? Takwa. Apa amal saya? Amalmu adalah seberapa banyak karunia yang diberikan Allah kepadamu, tanam itu di ladang dunia. Apa karunia yang dikasih Allah? Relatif. Ada orang dikasih kekayaan, ada orang dikasih jabatan, ada orang dikasih ilmu, macam-macam. Apa itu karunia? Apa saja yang menyenangkan dia itulah karunia, dan pulangkan itu. Tanam itu di jalan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara tubuh dia dengan 1 bubuk. Standar pupuknya sama. Takwa. Apa itu takwa? Pokoknya apa saja yang akan kau kerjakan, catat. Perhatikan, kalau Allah suka, kerjakan. Kalau dia tidak suka, tinggalkan itu. Ngapain pun. Itulah standar hidupnya. Mastata'tum, semampumu. Nah, pendekatannya sekarang, apa yang Allah suka aku buat di rumahku sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai tetangga. Apa yang Allah suka aku buat terhadapnya pada saat aku sendiri di tengah keramaian. Apa yang Allah tidak suka itu aku buat waktu itu. Dan apa yang Allah suruh aku dan bersama orang-orang Islam yang lain mengerjakannya. Bagaimana cara menanamnya? Itu yang saya bilang tadi. Butuh mujahid. Orang-orangnya harus berkapasitas seorang mujahid. Dan kerjanya dengan keuletan seorang mujahid. Apa itu mujahid? Mujahid adalah mereka yang tidak akan pernah terhalangi atau terhenti karena ada datangnya tekanan, cobaan, ujian, tantangan, fitnah. Sampai mereka seperti Nabi mengatakan, aku tidak akan berhenti dari dakwah ini kecuali kematian datang kepadaku, atau mereka membunuhku, atau Allah menghentikanku. Aku tidak akan berhenti karena perintah Allah seperti itu. Kita tidak boleh merasa puas kalau sudah kaya, karena Nabi bilang, ini penjaramu, bukan surgamu. Kita tidak boleh merasa hebat kalau kita sudah punya jabatan. Karena Islam juga mengingatkan bahwa jabatan itu bukan kemuliaan, tapi kemampuan kau berupaya lebih dekat dan terus lebih dekat dari posisi manapun hidupmu, maka itulah ketakwaan dan standar kemuliaan. Tadi saya sedikit berdiskusi dengan satu orang yang membangun grup dengan istilah komunitas peradaban. Saya bertanya panjang kenapa dan bagaimana. Dia bilang sekarang banyak ustadz tidak benar berdakwah bla 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 bla. Saya marah betul. Pendekatanmu saja sudah tidak akan mungkin bisa membangun umat ini. Kau harusnya tahu bahwa sebenarnya orang seperti masuk masjid. Karena jika satu masjid sudah berdiri, maka dia sudah harus ada dengan kesiapan siapa imam dalam masjid itu, siapa muazzinnya, itu enggak urusanmu. Tapi silahkan datang dan ambil posisimu. Dan kau tidak akan bisa mengambil posisi dalam masjid kecuali dengan standar takwamu. Siapa orang yang akan mengambil saf di depan? Itu tidak ada aturan khusus bahwa di luar sana dia orang yang harus berpenghasilan sekian juta ke atas. Tidak ada itu. Di luar sana dia harus punya punya jabatan. Tidak ada itu. Untuk merebut posisi pertama, kau tidak perlu malu kalau bahasanya. Karena sebab Nabi kita saja pun mengatakan bahwa jika kau tahu, bertaruh pun kau akan ambil saf pertama itu. Tapi urusannya ternyata bukan urusan tahu atau tidak tahu, tapi standar keimanan dan ketakwaan kita menentukan itu. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Berbahagialah orang yang bisa sampai pada saf pertama karena sebab ketakwaannya kepada Allah. Dan setelah kita berada di masing-masing posisi kita, apa yang diingatkan? Jawaban sederhana. Luruskan saf, rapatkan. Karena di masjid ini kau tidak akan dikenal sebagai seorang diri. Karena output dari semua peribadatan masjid ini, terutama sholat, itu dihitung karena sebab kita bersama, bukan karena si anu ada di sini. Outputnya adalah 27 atau 25, bukan karena berapa jumlahnya. Tapi kau punya imam dan kau merapatkan dan meluruskan saf. Sehingga kekuatan komunitas kita itu kelihatan dari kebersamaan ini. Dan ini yang hilang. Ini hanya ilustrasi saya sampaikan masjid dengan luar masjid ini.
Kenapa muncul manusia-manusia yang akhirnya mereka, saya tidak bisa melihat bahwa ada titik saya bisa membenarkan orang yang melakukan tindakan seperti kemarin itu, atau juga sampai menyebut diri mereka adalah melakukan aksi istisyadiyah, bom bunuh diri, dan kemudian mereka membom diri mereka di masjid dan sebagainya. Saya anggap ini bahagian dari tanggung jawab kita semua. Terlepas dari adanya stereotip bahwa umat Islam memang kekerasan dan macam-macam, terlepas dari adanya itu, dari dulu memang sudah begitu. Ada stereotip terhadap umat Islam, terhadap nabinya. Nabinya dituduh penyihir, nabinya dituduh pendusta, nabinya dituduh kena penyakit ayan dan sebagainya. Sudah, itu memang sudah sunnah dari agama ini, bahwa tetap saja ada orang yang akan mengkondisikan kita pada posisi minor, sehingga mereka menyebut kita sebagai kekuatan ancaman. Saya percaya itu, bahwa kita memang kekuatan ancaman bagi semua kekuatan yang merusak kedudukan, ketinggian, izzahnya orang. Cuma persoalannya, kenapa bisa muncul orang begitu di komunitas kita? Kalau memang itu, jawabannya saya bilang itu tanggung jawab kita semua itu. Tanggung jawab para alim ulama, tanggung jawab kita dan semua. Kayaknya karena semua kita belum pada posisi mengambil peran sebagai mujahid. Dokter kita belum mujahid, pengusaha kita belum mujahid, pejabat-pejabat kita belum mujahid. Apa maksud mujahid? Mastata'tum, lakukan peranmu sebagaimana apa yang diminta Allah, bahwa kalian adalah duta dari Allah untuk menunjukkan standar minimal seorang muslim. Dia tidak akan buat rusak, dia akan merawat, dia akan menumbuhkan, dia akan melindungi. Kalau kemudian dia keluar dari standar itu, pasti ada masalah itu. Sama seperti orang tua. Adalah sebuah kebodohan ketika orang tua kemudian memutuskan sikapnya untuk mengatakan, anakku telah durhaka kepadaku. Artinya kemudian dia buat pengumuman kemana-mana dan dia mengatakan, aku tidak akui lagi dia sebagai anak. Padahal Quran mengajari kita bagaimana seorang Nuh alaihissalam di saat anaknya tenggelam dalam marahnya Allah, dia masih berperan sebagai orang tua. Ya bunayya kam ma'ana, wahai anakku naiklah kemari. Adakah bahasa kebencian, kemarahan? Adakah bahasa kemudian hujatan terhadap anaknya? Tidak. Anaknya bilang, aku akan naik ke bukit itu karena aku lihat dia belum tenggelam. Dia masih dengan tenang mengatakan, tidak ada yang bisa selamat dari urusan Allah hari ini, nak. Tidak ada. Kalau kau mau selamat, berlarilah kepada Allah. Dan inilah tempat untuk selamat itu. Tapi anak itu tidak mau. Jadi apa yang memisahkan kesungguhan seorang Nuh untuk berjihad, mengingatkan anaknya pulang kepada Allah, hanya takdir Allah saja. Dakwah ini tidak akan pernah kutinggalkan, walau dikuliti tubuh. Dan kalau kalian memancing kekerasan kepadaku, ini saya khilaf, ini seorang sahabat pernah ditangkap dan memang ditargetkan mau dibunuh. Jadi dia ditangkap, dikurung. Kenapa dia mau dibunuh? Karena dalam perang Badar dia sempat membunuh keluarga dari kaum kelompok suku ini. Waktu itu entah bagaimana ceritanya, saat dia sedang memegang pisau di tangannya, anak bayi merangkak dari keluarga suku itu dan berjalan ke arah pangkuannya. Semua keluarga itu panik. Kenapa? Karena tahanan memegang anak bayi mereka, sementara ada pisau di tangannya. Dia tersenyum dan mengatakan, kalian menduga saya akan membunuh anak kalian? Tidak. Agamaku tidak pernah mengajariku untuk melakukan seperti ini. Ambil anak ini dari kalian. Kenapa? Karena sikap dan permusuhan kita itu tidak terlampiaskan sampai pada tingkat anak ini. Dan kami diharamkan untuk melakukan itu. Walaupun akhirnya dia tetap dibunuh. Pada saat dibunuh, hampir-hampir saja dia dirusak jenazahnya. Tapi Allah melindunginya dengan membiarkan lebah mengurumuni tubuhnya. Satu doa dari di antara mereka, karena mereka ada beberapa orang, mereka berdoanya begini, ya Tuhan, kami sudah menjalankan apa yang kau suruh, yang disuruh nabimu kepada kami, dan kami sedang berada di tempat yang tidak ada orang tahu. Tolong sampaikan kepada nabimu bahwa kami sudah menjalankan apa yang dia perintahkan. Nabi mengutus 3 orang sahabat untuk mendatangi jenazah ini, menguburkannya, dan sampai detik riwayat atau sejarah ini diceritakan di mana kuburannya tidak ada yang tahu. Ini yang saya maksud tadi bermujahadah. Bukankah kita lebih sering
kemudian tiba-tiba saja kita dendam ketika semua opini demi opini dihantam kepada kita? Jawabannya sederhana, kita tidak punya kemampuan untuk bisa menyatukan berita yang sebenarnya yang datang dari umat Islam. Televisi semua seperti apa, kita tidak tahu. Makanya butuh ada orang punya duit untuk bisa semacam membangun portalkah itu atau televisikah itu, dan kemudian memberikan informasi objektif dari semua itu. Dan artinya kita tidak bisa lawan ini dengan pendekatan emosional, karena fitnah yang datang menimpa umat Islam ini berlapis dan terus berlapis. Dan kita berharap kita bukan bisa sekedar hanya memenangkan, tapi kita cukup kuat sebagai orang yang memang berhak untuk disebut bermujahadah menghadapi semua ini. Ma'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah, wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa in yuridu ay yakhda'uka fa inna hasbakallah walladzi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. Dan jika mereka bermaksud menipu, maka sesungguhnya cukuplah Allah yang menjadi pelindung, dan dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizul hakim. Dan yang mempersatukan hati mereka yaitu orang-orang beriman, walau kau membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kau tidak dapat mempersatukan hati mereka, karena Allah lah yang mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia maha gagah lagi maha bijaksana. Persoalannya sekarang adalah bagaimana kita bisa memahami bahwa keindahan masjid ini bukan karena dia muncul dari bahan dasar yang sama. Ada sekian komponen yang membuat akhirnya kita merasa nyaman bisa sholat dan beribadah di masjid ini. Adakah kita sudah mentabulasi database kekuatan yang dimiliki umat Islam dan kemudian menyatukan perbedaan demi perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan luar biasa? Saya hanya bisa mengatakan ini butuh orang-orang yang mujahadah. Orang-orang yang mujahadah. Satu contoh kecil saja yang saya berharap semoga saya bahagian dari orang yang ikut serta. Satu Jumat ini saja lebih dari 1.000 orang ustaz ada dalam posisi saya. Karena ada lebih dari 1.000 masjid yang umat Islam di Medan itu memenuhinya untuk mendengarkan khutbah. Coba bayangkan bagaimana jika kemudian mereka menginformasikan tekanan taujihat yang sama, tazkirah yang sama, mengingatkan umat pada gelombang yang sama, dan masjid memiliki bukan sekedar sebuah lembaga, tapi ikatan batin yang mereka senasib sepenanggungan dan merasakan bahwa tugas kita mengurusi masjid adalah juga sekaligus memberikan pelajaran bagi umat. Tanpa mujahadah ini tidak mungkin. Wa'lamu Allah qala fil Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahli al-kafarata waz zalimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.